Menurut Perkemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP, merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi dengan aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Saya Dewi Rosa Prasetya, selanjutnya akan membahas tujuan dan manfaat RPP. Menurut Kunandar tahun 2019 halaman 264, tujuan RPP dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dengan menyusun RPP secara sistematis, profesional, dan berdaya guna, maka guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2008 halaman 4 terdapat beberapa tujuan disusunnya RPP. Yang pertama yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga yaitu untuk mempermudah pada proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mempermudah evaluasi proses pembelajaran sebagai input perbaikan pada penyusunan RPP selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat disusunnya RPP. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang sebagai bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Yang kedua yaitu proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah karena tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode, dan penilaian yang akan digunakan telah direncanakan dengan berbagai pertimbangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri pendidik pada saat pembelajaran karena seluruh proses pembelajaran telah disusun dengan baik. Komponen RPP, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Wikanesi pada tahun 2015 halaman 108 menjelaskan bahwa sebuah RPP harus memenuhi komponen sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prinsip penyusunan sebuah RPP. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah, bahwa prinsip penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual,
bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Prinsip yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Prinsip yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Prinsip yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Prinsip yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Prinsip yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Prinsip yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan menurut Abdul Dalam Azizah SN 2015 halaman 62 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan atau penyusunan RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas, makin konkret kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentuk kompetensi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di madrasah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau tim teaching atau dilaksanakan di luar kelas agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang lain. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-8, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Nomor 9, metode pembelajaran. Yang ke-10, media pembelajaran. Yang ke-11, sumber belajar. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang format rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Seperti yang sudah tertera, di situ ada nama sekolah. Nama sekolah berisikan sebuah sekolah yang dimana guru itu mengajar di sekolah tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh sekolah SMK, yaitu SMK 45 Wonosari. Karena saya memberikan contoh SMK, jadi mata pelajaran yang saya ambil di sini adalah teknik kejuruan. Kelasnya yaitu kelas 10. Pertemuannya pertemuan ke-1 dan ke-2. Alokasi waktunya 4 kali 45 menit. Di mana setiap jam itu waktunya 45 menit.
Standar kompetensinya yaitu di sini kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang kedua, melaksanaan prosedur K3. Indikatornya di sini ada 7. Yang pertama, mengetahui apa maksud dari keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang kedua, bekerja sama dalam melakukan pekerjaan bersama. Yang ketiga, siswa lebih teliti dan jujur dalam melakukan segala pekerjaan. Yang keempat, mengetahui peraturan-peraturan dasar keselamatan umum. Yang kelima, mengetahui faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Yang keenam, yaitu mengetahui apa saja peralatan perlindungan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap dan rasa peduli lingkungan dengan menerapkan prinsip K3LH. Selanjutnya, di dalam RPP juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu tentang standar kompetensi. Karena di sini saya mengambil tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, menjelaskan peraturan dasar umum keselamatan kerja. Dan yang terakhir, peserta didik harus mampu mengetahui macam-macam perlengkapan dan alat bahan dalam bekerja. Yang kedua, materi pembelajaran. Di sini peserta didik sama seperti yang tujuan pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk menjelaskan deskripsi tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Di sini sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketiga ada model pembelajaran. Model pembelajaran ada 2, yaitu model pembelajaran itu sendiri, dan yang kedua metode pembelajaran. Di sini guru terserah ingin menggunakan model pembelajaran dan metode seperti apa. Tapi di sini saya menggunakan metode praktikum, ceramah, dan prestasi. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, terdapat kegiatan awal. Di sini guru biasanya mengabsen siswa, menyampaikan judul, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang bermaksud untuk memotivasi prasyarat eksperimen dan prasyarat pengetahuan. Selain kegiatan awal, ada kegiatan inti, yaitu guru menjelaskan tentang deskripsi standar kompetensi. Jadi guru menjelaskan tentang deskripsi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, guru meminta peserta didik menjawab beberapa pertanyaan umum mengenai contoh keselamatan kerja yang ditemui sehari-hari. Guru juga menjelaskan berbagai macam peralatan yang digunakan untuk melindungi diri dalam bekerja. Guru meminta peserta didik menyebutkan fungsi alat-alat kesehatan kerja, dan juga guru meminta peserta didik untuk menjelaskan contoh-contoh kecelakaan yang bisa terjadi dalam bekerja dan juga penyebabnya. Dan kegiatan akhirnya yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang sudah mereka lalui. Selanjutnya pertemuan kedua. Pertemuan kedua sama, yaitu yang pertama kegiatan awal, mengabsen siswa, menyampaikan judul, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga ada memotivasi prasyarat pengetahuan. Kegiatan intinya yaitu guru menjelaskan beberapa prosedur keselamatan kerja. Guru menjelaskan prosedur mencegah kecelakaan kerja ketika sedang bekerja. Guru mengklarifikasi jawaban siswa yang tidak sesuai. Guru menjelaskan prosedur mencegah kecelakaan ketika sedang bekerja. Guru memberikan post-tes secara lisan, dan guru menjelaskan agar siswa memiliki kesadaran dalam menjaga K3. Dan kegiatan akhirnya, guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, guru memberikan arahan untuk pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir, guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. Yang kelima adalah sumber belajar. Sumber belajar ini bisa dari bermacam-macam sumber. Di sini
saya menggunakan modul web dan buku teks kesehatan dalam keselamatan kerja. Jadi sumber belajar ini sesuai dengan yang diinginkan guru, yang sesuai atau yang guru itu maksudnya yang guru itu punya. Jadi tidak harus modul web atau buku-buku. Jadi terserah jika guru itu mau membuat sumber belajarnya dari mana. Tetapi yang penting harus sesuai dengan isi materi. Yang terakhir ada penilaian. Penilaiannya ada 2, yaitu teknik penilaian dan bentuk instrumen. Teknik penilaian yaitu tertulis dan lisan, bentuk instrumen yaitu tes lisan dan ujian tulis. Untuk tes tulis biasanya soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan kesehatan kerja, apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja, sebutkan tujuan dari kesehatan kerja, jelaskan prosedur cara pencegahan pada saat kecelakaan kerja, dan yang terakhir, bagaimana cara Anda menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan praktikum di sekolah. Jadi tes tulis ini semacam pertanyaan-pertanyaan umum yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah guru tersebut buat. Dan tes lisannya biasanya sebutkan contoh keselamatan kerja yang sering diterapkan keseharian. Tapi tergantung guru yang membuat RPP tersebut. Selanjutnya yaitu ada rubrik. Rubrik terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, ketepatan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, ketepatan penguasaan materi, dan yang terakhir, penguasaan hasil diskusi. Di situ juga terdapat sebuah skors. Jadi tergantung dari setiap guru dalam memberikan penilaian dalam pekerjaan yang sudah dilakukan oleh siswa-siswanya. Terima kasih.